Nah, halo sahabat Laksana. Hari ini saya mau mereview salah satu produknya Laksana. Tentunya unit ini ada istimewanya. Istimewanya apa? Nanti kita lihat, kita persiapkan dulu unitnya. Kita cek dulu. Nah, dimulai dari langkah-langkah persiapan kendaraan. Nah, setiap kendaraan itu punya ciri khasnya masing-masing. Kalau unit-unit yang sekarang banyak dikenal sama teman-teman unit electrical, ini pastikan speedometer ini sudah terkalibrasi kembali sampai nanti baru bisa kita starter. Kemudian kalau sudah di starter, kendaraan ini belum bisa dijalankan. Ini masih ada sensor yang bunyi-bunyi ini. Ini apa? Unit ini sudah menggunakan sistem angin. Jadi kita harus menuin anginnya dulu untuk safety-nya. Jadi kalau sahabat Laksana, khususnya para bismania nih, sukanya punya angen-angen pengen nyetir bis. Nah, nyetir bis itu tidak semudah yang kalian bayangkan kalau kalian belum pernah bawa kendaraan besar atau kendaraan beban. Nggak seperti kayak mobil kamu, panasin bentar, jalan oke. Ini kita mesti cek apakah angin-angin ini sudah berfungsi, terisi. Nah, ini tadi alarmnya, buzzernya sudah mulai berhenti berbunyi, tapi untuk safety-nya kita tunggu anginnya sampai benar-benar penuh. Dan ini kita sambil menunggu manasin mobilnya. Oke, nah sahabat Laksana, ini bisa kita lihat ini tadi, ini ada petunjuk pengisian angin. Jadi unit ini karena pengeremannya sudah pneumatik, sudah mengaplikasikan sistem pneumatik atau menggunakan kompresor angin, ini harus sampai penuh dulu. Nah, yang paling ideal adalah nanti ketika sudah di merah ini, dia anginnya akan membuang secara otomatis. Nah, nanti kalau sudah anginnya sudah membuang secara otomatis, baru kendaraan ini aman untuk dijalankan. Dan supaya tentunya lebih awet. Nah, ini kalau ada indikator solarnya menyala, ini bisa jadi solarnya memang sudah menipis, atau ada yang kotor di saluran bahan bakarnya. Jadi kendaraan sekarang pun lebih pinter, tapi yang bawa juga mesti lebih pinter juga. Nah, ini. Nah, terdengar suara angin ces gitu. Nah, ini nanti dia kalau direm, ini kalau direm bunyi ces 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 ces, dia akan turun. Tuh, ini saya buang nih anginnya. Tuh, dia akan turun lagi. Nah, kita isi lagi. Memastikan kinerja rem berfungsi dengan baik. Karena kalau ini nanti di bawahnya tanda merah yang bawahnya ini, wah, bisa hilang nyawa kita. Bahaya. Ya minimal nggak hilang ding nyawanya, tapi celaka. Cek. Nah, sahabat Laksana, kita akan mereview unit yang kita display kemarin di pameran. Kita reviewnya di sini aja. Soalnya kemarin kalau di pameran, wah, ramenya setengah mati. Dan bis ini kemarin pulang dari pameran langsung kita simpen dulu. Ini kita akan review Laksana individual series. Nah, bedanya apa Laksana individual series ini dengan Turista? Karena ini basicnya menggunakan Turista. Yuk kita lihat ke dalam aja. Nah, unit ini mengadopsi dari Turista XL. Turista dengan lebar 2300 mm atau 2,3 cm. 2,3 meter. 2,3 meter. Panjangnya 10 meter. Nah, sekilas kalau dilihat dari luar ya kayak Turista pada umumnya. Tapi tentunya individual series ini dia beda banget di dalamnya. Dan setiap individual series dalamnya beda-beda karena sesuai permintaan dari individu-individu yang pengen punya bisnya. Kayak apa?
unit yang kali ini, yuk masuk. Oke, meskipun sahabat Laksana kemarin sudah sempat nonton di Gias, tapi mungkin sahabat Laksana nggak ngerti detail-detail yang ada di dalam kendaraan ini, gitu kan. Karena mungkin kemarin keterbatasan ketika di pameran, ya taunya cuman lihat aja, oh seperti ini, tapi berbagai fungsi di dalamnya, fasilitas yang ada di dalamnya, detailnya seperti apa, mungkin sahabat Laksana nggak ngerti. Maka saya akan jelaskan. Ya masuk. Ketika masuk, sahabat Laksana akan disambut dengan dashboard khasnya Turista buatan Laksana. Tapi di sini ada tambahan ornamen Laksana Individual Series yang membuat semakin mengesankan mewah. Dan kita nyalakan lampunya. Khasnya Laksana selalu pasti ada legal light. Nah, semuanya kita berikan dengan ornamen motif kayu, ya kan, termasuk lantainya ini menggunakan lantai Tarabus tipe signature, dan di sini unitnya menggunakan Mercedes-Benz OF 917 yang long. Nah, di sebelah kanan ketika Anda masuk di sini ada jok kenek untuk membantu pengemudi. Nah, ini ada kotakan apa sih ini? Kotakan ini bisa diaksesnya dari dalam. Ini isinya audio dan perangkatnya untuk di dalam. Jadi tip yang ada di depan ini, dia hanya entertainment untuk kru yang ada di depan ini. Kemudian ya di bagian belakang entertainmentnya ada di sini. Yuk kita masuk yuk. Nah, sahabat Laksana, ini bagian dalam kabinnya Laksana Individual yang kemarin dipamerkan di Gias. Ini atapnya kita menggunakan atap kayu, ini beneran kayu kalau ini. Jadi ini kayu di finishing dengan melamin, jadi dia glossy semuanya di dalamnya. Dan kita ambil tone yang terang, jadi nada warnanya ini yang terang. Jadi mengesankan kemewahan tapi tetap kelihatan lega. Mungkin dulu pernah sahabat Laksana lihat juga yang unit eksekutif bus punya Sinar Jaya, itu juga sama, itu konsepnya adalah individual. Maka saya tadi bilang bis individual ini dalemannya bisa beda-beda, keperluannya juga bisa beda-beda. Nah, sekarang kita duduk ini, di dalam ini ada bangkunya konfigurasi 21, jumlahnya ada 13. Ya benar, 13 unit. Di kiri 1, di sebelah kanan ini yang konfigurasi 2. Ini semuanya seragam. Kalau kemarin ada juga yang modelnya bangkunya sedikit, terus ada sofanya. Di belakang ada sofanya juga sih, nanti kita lihat. Nah, ini bangkunya buatannya Laksana. Bangku-bangku ini buatan Laksana. Jadi kemarin ketika di Gias kita menampilkan semua produk yang dibuat oleh Laksana. Ini bangku buatan Laksana. Ini kain pembungkusnya kombinasi kulit dengan kain bludru. Jadi kalau kain seperti ini, cover ya seperti ini dia lebih mudah dibersihkan. Tapi kalau bicara nyaman, menurut para penumpang, nyaman yang seperti bludru ini. Jadi di punggung enggak panas. Kalau pas kedinginan kena AC gini dia tetap hangat. Jadi kalau kayak nih, seperti sekarang ini AC-nya nyala nih. Yang sini kalau saya pegang ini dia relatif hangat. Yang sini relatif dingin. Nah, demikian pula nanti ketika pas kena panas. Kalau pas kena panas dia kan, yang model-model seperti ini umumnya dia akan menyimpan panas lebih lama, sedangkan yang ini dia akan melepas panas lebih cepat. Seperti itu. Kemudian biasanya di sini nih kalau yang pada pakai minyak rambut, kalau yang pakai kulit-kulit sintetis itu pasti akan retak-retak lama-lama. Nah, kalau yang bludru dia jauh lebih awet. Cuman memang semua ada plus dan minusnya ya, sahabat Laksana ya. Kalau semua full bludru, kebersihannya mungkin akan jauh lebih ekstra karena dia membersihkannya perlu dengan sikat, perlu dengan vacuum cleaner sesekali. Tapi kalau yang model seperti ini, dilap setengah basah pun dia sudah
bersih. Nah, semua ada plus minusnya. Nah, kita padukan keduanya supaya saling melengkapi. Jadi nyamannya dapat, mewahnya dapat, bersihnya juga pasti dapat. Kemudian ada apa saja sih di sini? Ini di dalam sini ada mejanya, saudara-saudara. Nah, ada mejanya. Jadi kalau dalam perjalanan kalian mau ngemil-ngemil, karena di belakang sana itu ada mini pantry-nya. Di belakang sana ada mini pantry-nya. Nanti kalau misalnya sewa unit ini, atau bahkan mungkin keluarga ada yang mau beli buat bis pribadi, oh boleh-boleh aja loh. Nah, nanti kan di perjalanan sama keluarga atau sama teman-teman dekat, yang satu circle, yang satu frekuensi atau apalah itu, nah kalian bisa menikmati perjalanan lebih menyenangkan lagi karena di sini ada mejanya. Nah, ada leg rest-nya. Ini opsional semua, tergantung dari bagaimana Anda menginginkan dan berapa budget yang mau Anda belanjakan. Apa-apa saya bisa kok. Laksana bisa. Piye iki mau lali. Nah, kalau udah ngantuk, leg rest-nya diangkat, ya kan, kirinya ditarik, bisa rebahan. Ya lah. Terus di depan saya ini ada pemandangan juga, bisa memandang jalan dari sela-sela sekat ini lewat kaca. Dan juga ada TV-nya gede-gede. Nah, tadi waktu di depan sudah saya jelaskan ke sahabat Laksana, di situ ada perangkat audio. Nah, ini perangkat audio visual ini khusus untuk penumpang yang ada di dalam. Jadi ini memang dikontrol sendiri nanti oleh penumpang yang ada di dalam, sesuai selera masing-masing. Pengen nonton film bareng di bis ini, pengen karaokean bareng, boleh, ya kan? Atau apapun. Kita juga sematkan head unitnya, baik yang di depan maupun yang di sini itu Android. Kemudian itu sudah ada juga WiFi-nya, gitu. Oke. Kemudian seperti biasanya yang kemarin bis-bis luxury-nya Laksana, di bagian samping ini covernya tiang ini lebih besar, lebih lebar dengan ornamen kayu, dan di dalamnya ini ada ambient slide-nya. Nah, ada ambient slide-nya nih. Ambient slide kalau di Laksana kita sebutnya dengan Lega Light. Lega Light ini nanti bisa berfungsi juga sebagai lampu tidur ketika malam hari. Jadi lampu yang panjang ini nanti bisa dimatiin. Dan ini lampu ini dia berubah-ubah 4 warna. Ada warna ini keunguan, kemudian hijau kekuningan atau kuning kehijauan, kemudian merah sama biru. Ya, nanti bisa disesuaikan dengan moodnya masing-masing selama perjalanan seperti apa. Dan ini lampu utamanya yang terang sekali, ya kan? Dengan tirainya, relnya atas bawah kalau yang bis luxury seperti ini individual. Deknya samping ini juga lebih mewah ya daripada bis-bis yang standar reguler untuk pariwisata ataupun juga untuk antar kota, antar provinsi. Ada kan? Sahabat Laksana mestinya, terutama Bismania ini pasti kan sudah pada tahu. Laksana punya salah satu customer yang saat ini sedang tenar-tenarnya, sedang viral-viralnya, pakai bis OF 917 long perjalanan dari Jakarta sampai Sumatera Barat. Nah, kemudian kita geser lagi ke belakang. Nah, kita semakin geser ke belakang. Nah, ini kalau sahabat Laksana lihat kenapa saya kok agak membungkuk, bukan karena bisnya kerendahan, enggak. Jadi standar bodinya sebenarnya sama, cuman karena ornamennya ini kita tambahkan dengan ornamen kayu di plafon, dia memang jadi akan sedikit rendah. Kemudian ini AC yang biasanya sedikit nongol, dia masih jadi lebih tenggelam daripada atapnya. Di samping itu kan saya ini dulu pernah saya bilang, saya ini tingginya 180, kalau pakai topi ini ya kira-kira ini kuncungnya ini nambah sekitar 2 cm, sepatu saya boot. Jadi ya kurang lebih nanti jadinya saya 184 ini pura-puranya. Kemudian di bagian belakang ini menambah kesan mewah. Ini kita pakai partisi kayu juga dengan finish yang gloss. Kemudian ini ada ornamen-ornamen lampu.
yang menambah keindahan. Nah, ini lampunya juga bisa warna-warni. Kalau mau dibikin bisa jalan sendiri, shuffle sendiri itu bisa. Nah, nanti kalau pas lampunya ini dimatikan, wah malam hari wah semakin syahdu lagi. Kita geser lagi ke belakang. Nah, terus sahabat Laksana, ini tadi ada mini pantry-nya. Bisa bikin kopi, bisa bikin mie instan, bisa ngangetin cemilan macam-macam kalau dipasang microwave. Kemudian selain bisa dinikmati di bangku di depan-depan sana, ya tadi ada meja-mejanya. Di sini juga ada sofanya. Sofanya ada 2, berhadapan-hadapan. Kemudian di sini ada mejanya. Nah, di belakang ini ada lemarinya loh. Ini bukan hanya sekedar tempelan dinding, tapi ini ada lemarinya. Nah, kalau mau buat nyimpen baju boleh. Buat nyimpen oleh-oleh, cemilan, makanan, mie instan, kopi, dan lain-lain yang menunjang perjalanan kalian bisa-bisa aja ya kan. Kemudian di sini ada sofanya, jadi habis mungkin ya ibaratnya kalau di kereta ini bisa jadi tempat restorasi. Ini ada mejanya. Nah, penyangganya ada 2. Nah, bisa juga di sini. Jadi sambil ngobrol-ngobrol, sambil menikmati perjalanan, ya kan. Bantalnya Laksana bagus ya. Mau nggak beli base-nya? Nanti kasih bantal. Nah, terus nanti kalau misalnya mau ngobrol meeting nih, mau ada obrolan yang perlu dirahasiakan. Ini ada penutupnya. Nah, ya toh. Biar gak ketahuan yang lain, biar gak ketahuan teman-temannya. Tapi yo kalian jangan berpikir yang aneh-aneh. Nanti kalian itu sukanya pikirannya tuh loh, kalau sudah tertutup berdua gitu, wah. Nah, ini kita lipat lagi. Di sini juga ada TV-nya. Jadi meskipun sambil duduk di sini, duduk santai di sini, ini juga ada TV-nya. Nah, nanti yang duduk di sini, misalnya capek nih di perjalanan dari Aceh sampai Bali misalnya, atau sampai Lombok, wah berhari-hari ya kan. Nah, meskipun mungkin nanti nginep di hotel, tapi perjalanan panjang yang membosankan, capek duduk di bangku, capek sandaran, bisa bergantian tidur di sini. Bagaimana caranya? Ini sofanya namanya sofa bed, jadi bisa kita tarik. Ya kan? Ini kita geser dulu. Ini kita ambil, tumpangkan di sini. Demikian juga yang sini, kita tarik. Ini saya ambil. Oke. Sesak. Kacik. Bantalnya dipakai semua, saya buat tiduran. Nah, sambil rebahan full gini sambil nonton TV. Ya, nanti kordenya bisa ditutup. Biar tidak terganggu. Ya kan? Lebih private. Oke. Terus apa maning ya? Kita intip toiletnya dong. Nah, ini wah, interior toiletnya ternyata mewah juga ya sahabat Laksana ya. Ini di sini ada ornamen kayunya dengan ambient light-nya, dan ini terang banget. Sekali lagi sahabat Laksana, saya sampaikan kalau di pameran, khususnya di pameran nih, ataupun kendaraan sedang berhenti, bis seperti ini ada toiletnya sudah berhenti, jangan dipakai. Beneran kemarin kejadian loh, ada yang pengunjung pameran itu
nganggapnya bis ada toiletnya, dipipisin di dalam pameran. Ya akhirnya ya kotorannya ya jatuh ke bawah. Kan ya yang beradab dikit lah, kasihan juga nanti yang membersihkan. Karena kan sudah berkali-kali diingatkan bahwa pada umumnya toilet pada kendaraan bis itu hanya digunakan darurat kalau kalian mau pipis. Belum tentu semua bis bisa buat BAB. Kalaupun bisa buat BAB, kapasitasnya mungkin nggak akan bisa menampung untuk semua penumpang yang ada di dalamnya. Jadi toilet yang ada di bis itu fungsinya adalah sarana penunjang apabila dibutuhkan dalam keadaan yang sangat-sangat mendesak. Gitu ya sahabat Laksana ya. Oke, oh ya saya kelupaan ini ada yang belum saya review. Ini di atas ini louvernya beda sahabat Laksana. Nah, louvernya dia ya individual juga satu-satu. Kemudian di sini ada lampu bacanya. Nah, lampu baca ini juga bisa menyesuaikan, modelnya juga bisa beda-beda. Karena kalau kayak kemarin yang di unit Hino GB itu lampunya modelnya disentuh, jadi bisa diatur tingkat keterangannya dari sentuhan. Seperti itu. Oke. Kita mau lihat apa lagi? Kita keluar yuk. Nah, kita lihat tampilan di luar nih sahabat Laksana. Sahabat Laksana kalau memperhatikan, kenapa logonya Laksana menjadi seperti ini? Logonya Laksana jadi dibuat seperti ini khusus untuk di individual series. Di dashboard tadi juga ada kan logo L-nya Laksana dengan individual series. Nah, kalau sahabat Laksana perhatikan, ini modelnya seperti apa? Ini kita inspirasinya dari sidik jari. Ini seperti sidik jari kita potong membentuk huruf L. Kenapa seperti itu? Karena setiap individu itu unik. Setiap individu sidik jari ini, sidik jari saya tidak akan pernah sama dengan siapapun, bahkan oleh orang tua saya maupun oleh anak-anak saya. Jadi setiap individu itu sidik jarinya masing-masing dan setiap individu itu unik. Maka Laksana paham bahwa setiap individu punya keinginan masing-masing dan kami akan bisa mewujudkan untuk individu-individu yang menginginkan unit-unit yang khusus sesuai imajinasi mereka. Tentu saja nanti juga bisa dikomunikasikan dengan kita. Imajinasi kita seperti apa? Imajinasi Anda seperti apa? Kita gabungkan menjadi satu unit yang unik dalam Laksana Individual Series. Tertarik? Segera hubungi sales dan marketing Laksana. Oke, laksanakan.